Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya pekan depan, kita sudah terhubung bersama Widiansyah, analis di Dimex Berjangka. Ya, Mas Widi, bagaimana volume transaksi dan harga emas hingga sore ini? Oke, untuk volume transaksi sampai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau volume transaksi emas sebanyak 1.116 volume transaksi hingga sore ini, dan disusul kedua tertinggi oleh kopi Arabica sebanyak 286 volume transaksi, seperti itu. Oke, lalu soal buy on weakness nih, apakah buy on weakness masih akan menjadi rekomendasi hingga akhir Juni? Oke, untuk buy on weakness sendiri, emas masih menemukan pijakannya di kisaran 1.768 US dollar per troy ounce. Setelah logam mulia pekan lalu mencatat kinerja mingguan terburuk dalam 15 bulan setelah pasar menilai sikap baru The Fed yang lebih hawkish, yang memiliki wacana untuk menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali secara bertahap sampai dengan tahun 2023 nanti. Secara sekilas, kita harus melihat harga untuk menguji ulang posisi terendah Maret-April, namun perhatikan di mana emas menemukan support. Pada grafik mingguan jelas bahwa emas dalam tren naik jangka panjang. Dengan demikian, trader agresif bisa mengambil posisi beli untuk menangkap potensi rebound setelah menangkap tren naik jangka panjang diperkuat oleh indikator MA100 pada grafik mingguan untuk mengandalkan dari emas yang didorong salah satunya oleh tingkat inflasi, seperti itu. Oke. Lalu seperti apa kondisi dari kakao, mungkin CPO dan komoditas yang lain, Mas Widi? Oke, kita tahu bahwa Malaysia dan India masih menerapkan kebijakan lockdown terkait kasus COVID-19 ini. Kita tahu bahwa kedua negara tersebut merupakan pengaruh besar terhadap supply and demand crude palm oil atau CPO ini. Malaysia merupakan produsen besar CPO, sedangkan India merupakan negara impor terbesar kedua setelah Tiongkok. Dampak dari lockdown negara tersebut tentunya dapat mempengaruhi supply maupun demand dari harga komoditasnya. Dalam jangka pendek maupun menengah, melihat harga CPO berpotensi terkonsolidasi, mengingat saat ini produsen tersebut terbesar yaitu Malaysia melakukan lockdown dan juga konsumen terbesar dari CPO sendiri melakukan lockdown, seperti itu. Ya, dengan posisi dolar Amerika dan juga obligasi saat ini, apakah emas ini masih akan menjadi menarik dan jadi safe haven untuk mungkin short term? Nah, ada satu hal penghalang yang masih mengganjal harga emas untuk naik lebih tinggi. Apalagi kalau bukan yield tadi obligasi pemerintah AS, imbal hasil surat paman SAM ini masih solid di 1,5%. Baik obligasi maupun mata uang paman SAM adalah musuh utama untuk kenaikan harga emas ini. Kedua aset safe haven tersebut memiliki korelasi negatif dengan emas. Ketika greenback dan yield naik, maka emas akan cenderung turun. Maka dari itu saat imbal hasil obligasi naik, maka biaya peluang memegang emas jadi naik pula. Akibatnya emas menjadi kurang menarik. Lebih baik jadikan aset safe haven untuk jangka menengah dulu saja, sampai adanya fundamental yang lebih lanjut. Seperti itu. Oke, untuk pekan depan apakah emas ini masih bisa bertahan nih, stabil di atas 1.800, Mas Widi? Nah, para investor akan memperhatikan dulu nih, apakah data makroekonomi termasuk data manufaktur dan ketenagakerjaan akan membaikkah atau tidak. Emas saat ini berada cukup baik setelah berhasil menembus angka 1.800. Namun target untuk tahun ini masih cukup jauh, yaitu di angka 1.900 US dollar per troy ounce. Hal yang perlu diperhatikan pada minggu ini adalah data ISM manufaktur dan NFP atau non-farm payroll. Jika kedua data ini bergerak naik secara signifikan, maka inflasi tentu tidak dapat dielakkan lagi, dan hal ini merupakan hal yang baik bagi harga emas. Seperti itu. Oke, baik. Mas Widi, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Widiansyah, analis dari Dimex Berjangka.